Cakep. Tidak lupa membeli pasta. Cakep. Selamat datang rekan CGP semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan visi pernyataan prakarsa perubahan dan tahapan bagja. Kepada presentator, persilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Sofia, Pandan, dan juga rekan-rekan kelompok B1 di bawah pengajar praktik Ibu Maya Sofa, SPD NPD. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada kelompok lain ya dari di bawah pimpinan pengajar praktik Pak Ian dan Ibu Lustini. Dan juga saya tidak lupa selamat datang Ibu ya, dari BPGP. Baiklah, saya akan memaparkan tentang visi pernyataan prakarsa perubahan dan tahapan bagja ya. Sebelum memaparkan hasil kelompok kami ya, bahwa perlu diketahui ya, kita dalam kehidupan yang nanti lebih besarnya adalah sebuah komunitas ataupun sebuah lembaga, pasti kita memiliki mimpi, memiliki cita-cita, memiliki harapan ya. Itu artinya bahwa apa? Harapan, cita-cita, mimpi yang jelas kita yang positif. Nah, itu yang disebut namanya visi ya. Visi. Nah, atau visi itu adalah sebuah rumusan mengenai harapan atau mimpi untuk ke depan ya. Artinya jadi pasca perencanaan. Nah, itu dinamakan visi. Dan perkenalkan, nama saya Din Kamiludin dari SMP Negeri 2 Ciamis. Kemudian kelompok saya beranggotakan yang pertama Pak Endang Darsono dari SD 1 Peteli Hilir, yang kedua Ibu Sofia dari SD 3 Lamunharja, kemudian ada Ibu Rini dari SMP 1 Cijenji, Ibu Nepi dari SD Mekar Muti, kemudian Pak Asep dari SMP 1 Pamarican, dan Ibu Arni dari SMP 1 Banjarsari. Itulah kelompok kami. Baiklah, ketika kami merumuskan visi, terutama guru penggerak, kami pertama mengakomodir visi-visi dari keinginan anggota CGP dari B1 ya, yang tadi. Nah, ini sehingga nanti kami diambil sebuah kesimpulan ya, sebuah visi. Nah, ini tahapan ketika kita merumuskan visi itu ada yang dinamakan kalimat rumpang. Artinya apa? Itu yang menggiring kita, pertanyaan-pertanyaan kita untuk menggiring ke arah cita-cita kita yang tadi, untuk mempermudah identifikasi terlebih dahulu. Artinya bahwa kita harus mengidentifikasi potensinya apa, masalahnya apa, sehingga kita bisa mengkerucut dan nanti bisa diambil benang merahnya. Nah, ini kalimat rumpangnya, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Jelas semuanya di sini pendidik ya. Nah, artinya bahwa di sini kita dalam menentukan visi harus perlu dipahami pemahaman kita. Marwah atau kemuliaan visi itu adalah peserta didik. Ada dua hal marwahnya kemuliaan. Yang pertama adalah masalah akademik, yang kedua adalah pembelajaran. Hanya itu. Yang lainnya sekolah berbudaya lingkungan, sekolah berbasis IT, dan sekolah yang lainnya itu hanyalah tujuannya ya gitu. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu. Sudah di benak Bapak Ibu pasti tahu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah seperti apa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa
titik-titik. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk titik-titik. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titiknya itu. Jadi salah satu upaya, salah satu jalan strategi untuk mengantarkan kita ke wujud visi itu adalah ini. Ya. Nah, itu kemudian sebelum kesini ya, bahwa dalam pembentukan visi itu ada yang dinamakan pendekatan IA, inquiry apresiatif ya. Artinya bahwa apa? Itu merupakan suatu pendekatan di mana menggunakan pendekatan manajemen, di mana menggunakan kolaborasi dan juga kekuatan potensi ya, kekuatan potensi yang ada di sekolah. Nah, lanjut Pak. Nah, ini adalah bentuk visi kelompok kami, mewujudkan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Sangat sederhana sekali kalau dilihat dari kalimatnya, tapi ini memiliki makna yang sangat mendalam. Peserta didik jelas. Nah, tadi bahwa visi itu yang utamanya itu untuk masalah akademik ya. Akademik siapa? Ya peserta didik ya. Peserta didik yang cerdas ya. Artinya bahwa cerdas di sana banyak sekali penjabarannya ya. Jadi kemudian berakhlak mulia. Artinya ini berakhlak mulia ini adalah salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama kan, beriman, bertakwa, dan ya bertakwa dan memiliki ya, berakhlak mulia. Nah, kenapa di sini? Ya sempat kami juga ini menerapkan berkarakter. Tapi antara akhlak itu dengan karakter itu sebetulnya sama, hanya asal katanya saja. Kalau akhlak itu berasal dari bahasa Arab, kalau berkarakter itu berasal dari kata dasarnya berasal dari bahasa Yunani ya, itu karakternya itu sama orangnya. Nah, itu. Kemudian berbudaya lingkungan. Nah, berbudaya lingkungan, kenapa kami tidak memilih berwawasan lingkungan? Ketika kami memilih berwawasan lingkungan, itu orientasinya hanya pemikiran dan pengetahuan. Tapi kalau berbudaya lingkungan, pemikirannya ada, kemudian pembiasaannya juga ada, yang penerapannya juga ada. Artinya sudah menjadi habit ya, sebuah kebiasaan. Oke, lanjut Pak. Nah ini pernyataan prakarsa perubahan. Yang dinamakan prakarsa perubahan itu berarti prakarsa itu artinya tindakan ya sebetulnya, bukan ide tapi tindakan. Nah, apa yang kita harus lakukan ketika punya visi seperti itu? Ya, menguatkan budaya cinta lingkungan dengan pembiasaan memungut dan memilah sampah untuk menanamkan sikap kolaborasi, kepedulian, dan gotong royong. Itu prakarsa perubahan kami. Nah ini analisis prakarsa perubahannya. Nah ini untuk profil pelajar Pancasilanya yang kita coba kembangkan: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Kemudian dari sisi asetnya yaitu SDM. Artinya apa? Pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan juga sarana prasarana. Kemudian operasionalnya bisa dilaksanakan secara partisipatif dan juga berkelanjutan. Artinya bahwa komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah sesuai dengan tanggung jawab dan peranannya. Artinya di sini harus ada pelibatan semuanya. Tidak bisa kita bergerak sendiri, tidak bisa kita hanya bergerak atasan saja, tidak. Tapi ini harus ada kolaborasi ya. Harus semuanya dilibatkan sesuai peranan dan profesionalisme. Kemudian berkelanjutan. Seluruh kegiatan
harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Artinya secara apa? Secara menyeluruh. Dari rencana sampai evaluasi monitoring itu harus tercantum di sini. Lanjut, Pak. Nah, ini salah satu tahapan baca. Buat pertanyaan, fungsinya untuk apa? Mengetahui ya, untuk menuntun kita ke arah mana kita yang inginkan. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Nah, ini untuk ambil pelajaran itu fungsinya untuk menuntun kita juga, menemukan, bisa dari intern ataupun bisa dari luar sana yang sudah berhasil. Kemudian gali impian, mimpi apa yang kita inginkan, ya, yang ingin kita wujudkan. Jabarkan rencana. Jadi rencananya yang kita buat seperti apa. Kemudian atur eksekusi. Nah, ini setelah ada pertanyaan, pelajaran, impian, kemudian perencanaan, baru kita mengeksekusinya seperti apa. Nah, ini untuk yang pertama tahapannya B atau buat pertanyaan. Untuk mewujudkannya, yang pertama pertanyaannya, bagaimana menguatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan? Apa prakarsanya, tindakannya? Yang paling utama dari segala aktivitas kita, dari semua pemikiran di lembaga itu, yang pertama adalah komitmen. Bohong kalau ingin berjalan tanpa adanya komitmen. Artinya duduk bersama, buat komitmen, kita punya rencana ini mau seperti apa, siapa yang terlibat, itu komitmen harus jelas. Karena apa? Ketika nanti ada yang belok dikit atau ada amplitudo yang menyimpang, ya, itu nanti bisa dipertanggungjawabkan ke komitmen ini, kembalikan lagi ke komitmen. Kemudian potensi apa saja yang dimiliki peserta didik. Nah, tindakannya seperti apa? Memahami bahwa peserta didik sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan. 5 menit lagi. Ya, siap. Lanjut. Kemudian ambil pelajaran. Adakah sekolah lain yang sudah menerapkan pembiasaan? Nah, itu. Kita mencari informasi dan referensi, ya, sehingga kita bisa mempelajari dari sekolah lain. Lanjut, Pak. Kemudian gali mimpi. Apakah hal baik yang saya harapkan terwujud sesuai gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup sehat? Nah, mulai menerapkan kegiatan pembiasaan dari semangat dan gerakan peduli berbudaya lingkungan. Nah, diharapkan dapat memberikan efek yang baik untuk perbaikan terhadap kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Lanjut, Pak. Yang sama. Kemudian jabarkan rencana. Strategi apa yang dapat dilakukan, ya, untuk pembentukan karakter itu? Buat komitmen perubahan, membuat rencana dan list kegiatan yang bisa mengubah atau menguatkan semangat gerakan peduli berbudaya lingkungan. Lanjut, Pak. Nah, kemudian atur eksekusi. Apa langkah utama dalam mewujudkan rencana ini? Menyiapkan menyiapkan sarana kebersihan serta tempat pembuangan sampah. Artinya, kenapa anak tidak peduli dan membuang sampah sembarangan? Salah satu faktornya ketika tidak ada sarana yang disediakan di sekolah. Minimal setiap kelas punya tempat sampah sesuai jenis. Lanjut, Pak. Nah, ini. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Undin Kamiludin yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Untuk para audiens, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab atau menanggapi. Boleh, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin ada yang bertanya, boleh untuk mengangkat tangan dari perwakilan kelompok aja. Ya, mungkin betul. yang satu-satu. Iya, satu aja. Dari kelompok. Ya, dari kelompok. Itu satu ini buat. Ya. Ya.
Oh, mau memberi tanggapan katanya. Ya. Kepada kelompok 2 silakan saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengungkapkan sebuah pertanyaan dari kelompok kami, Ya. nanti tanggapannya diberikan kepada adik saya. Baso. Sekarang saya pertanyaannya. Perkenalkan dulu. Oh iya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Urab. Pertanyaannya tadi semuanya telah terpapar dengan baik, namun ada ganjalan di dalam hati. Dalam merangkai sebuah kata dibuat semakin cantik, semakin manis, namun dalam pelaksanaannya begitu rumit. Di sana mungkin banyak kendala, di antaranya di intern, bukan di ekstern saja. Salah satunya kalau kita membuat visi dan misi akan begitu gampang dengan merangkai sebuah kata. Namun dalam pelaksanaannya, jangankan dari ekstern, di dalam intern juga banyak kerikil tajam silet. Aduh, teriri. Nah, pertanyaannya, bagaimana menghadapi rekan-rekan yang tidak mau berubah dari zona nyaman? Kita tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak didukung oleh semua, apalagi dari intern. Kita sekuat tenaga ingin memajukan sekolah dengan visi misinya yang begitu tapi pasukan kita yang ditarik malah mundur. Nah, itu ingin curhat ya. Iya. Jadi bukan sebuah pertanyaan, tapi ingin sebuah solusinya bagaimana. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit ulangi ya Bu pertanyaannya. Dalam merangkai visi mungkin kata visi itu bisa dituangkan dengan cantik, tapi yang rumit itu pelaksanaannya ya Bu. Bahkan kendalanya itu dari intern dan ekstern, dan pertanyaan Ibu adalah bagaimana menghadapi rekan yang tidak mau berubah dari zona nyaman, serta apa solusinya. Mungkin begitu ya Bu. Ibu akan langsung dijawab oleh Bapak. Baiklah, terima kasih Bu Tuti. Pertanyaan yang luar biasa sekali, kayaknya sulit untuk menjawabnya. Tapi saya mau berusaha untuk menghilangkan kerikil yang ada dalam hati Ibu. Aduh. Mudah-mudahan Meni bisa dalamnya. ya, pada nyiapin sapu. Tapi pada ya kanggo ngabang dulu aja. Terima kasih Ibu. Ketika kita dalam sebuah lembaga, jelas ya, karena berangkat dari latar belakang yang berbeda, mindset yang berbeda, artinya apa sih? Tadi saya sudah membuat strateginya atau sebuah penawarnya, yaitu sebelum kita membuat visi misi, sebelum kita melakukan aksi nyata, yang pertama adalah komitmen dulu. Buat komitmen dulu. Artinya apa? Secara tertulis ya. Komitmen itu bukan hanya dari ucapan, tapi secara tertulis. Komitmen SMP, misalkan SD 3 Situ Mandala tentang apa? Tentang perubahan karakter atau. Nah itu. Jadi yang pertama adalah komitmen dulu. Jelas di setiap lembaga ya, pasti ada yang namanya kerikil-kerikil itu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan kerikil itu? Yakin ketika kita, misalkan Ibu sebagai pimpinan lembaga ya, dengan
pendekatan emosional dengan istilahnya reward atau beri pemahaman-pemahaman yang menyentuh, itu saya yakin bisa diselesaikan. Artinya ketika misalkan ada orang yang membangkang seperti itu, kita jangan malahan beri tekanan-tekanan itu, tapi dekati, ajak duduk bareng. Mau ibu seperti mau seperti apa, kemudian apa sih yang menjadi kendalanya, seperti itu. Tanya, yang maunya apa sih sebetulnya gitu. Iya, kita harus secara face to face. Jangan sampai seperti ini. Banyak ya, ini mah mungkin di negara tetangga. Ketika ada orang yang tidak mau diajak ke jalan yang bagus ataupun kita untuk menjalankan komitmen, kadang ada seorang leader itu yang hanya sindir sampir, tidak berani. Nah itu pokoknya ketegasan dari seorang leader itu harus ada. Setiap orang ya, ketika misalkan sudah dikasih misalkan obrolan atau saran seperti itu, masih tidak mentah, coba cari strategi yang lain. Bisa langsung tegur saja. Ingatkan bahwa fungsi seorang guru itu seperti apa, kita kerja itu seperti apa. Kan mau memajukan sebuah pendidikan, mau memajukan sebuah lembaga. Apabila Bapak kan dulu itu sudah bersumpah, sudah berjanji, bukan sama misalkan sama saya, tapi sama Allah. Ketika disumpah dia untuk diresmikan sebagai tenaga profesi, kan ada janjinya. Mana itu? Bisa nih. Yang pertama yaitu masalah komitmen sebetulnya. Kemudian perlu pendekatan-pendekatan yang bagus juga yaitu. Kemudian misalkan jangan malah dikucilkan, jangan. Tapi terus. Masalahnya di situ tidak ada di sebuah lembaga yang lurus-lurus saja, tidak ada. Kalau lurus-lurus saja atau benar semua, mana ada kita dakwahnya dari sisi mana? Ya itu. Barangkali dari teman yang lain. Saya menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, kita kan di sini telah mendapatkan banyak pemahaman-pemahaman baik yang sampai sekarang sudah di tahap segitiga restitusi. Saya kira itu tidak alangkah baiknya tidak hanya diterapkan di siswa sebagai guru kepada siswa, tapi juga guru dengan guru lain atau dengan rekan kerja yang lain. Ketika sudah ada komitmen seperti yang dikatakan oleh Pak Lin tadi, sudah membuat komitmen secara tertulis dan dilanggar, mungkin ada pendekatan-pendekatan yang saya kira bukan ke arah menghukum. Kalau kita langsung menjudge atau jangan begini, jangan begitu, karena yang kita pelajari di sini bukan seperti itu. Alangkah baiknya kita menerapkan itu sistem segitiga restitusi, menanyakan atau nanti yang akan kita pelajari mungkin sebagai coaching dan sebagainya. Saya juga belum mendalami itu, cuman sudah terbayangkan kalau alangkah baiknya kita membicarakannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi mungkin jangan dijelaskan lagi, dan Bapak Ibu sudah tahu. Jadi mungkin itu salah satunya, Bu. Saya juga belum pernah mencoba, tapi insya Allah akan saya coba. Pendekatan yang lebih bagus saat ini adalah menggunakan segitiga restitusi tersebut, bukan hanya pada anak tapi juga pada lingkungan kita juga, termasuk pada rekan kerja yang agak sedikit mempunyai spesial mungkin ya, spesial tersebut. Mungkin seperti yang unik. Mungkin seperti itu Ibu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rini sudah menambahkan jawaban dari Bapak Asep kepada Ibu Tuti. Apakah rekan Pak Asep. Asep kami Asep. Bapak Andi maksudnya Pak Sapur ya? Terima kasih sudah mengingat. Ada kedekatan khusus. Ya, lanjut. Mau bertanya apakah dari kelompok B1 ada yang mau menambahkan lagi? Cukup ya? Sudah? Cukup. Baik, mungkin berikutnya dari kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berhubung waktunya sudah habis, mungkin kelompok kami hanya membuka satu sesi pertanyaan.
sekian yang dapat kami paparkan. Nah, waktu kami akhiri saja presentasi kali ini dengan tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.